Eh, Halo semua, balik lagi bersama saya Muhammad Asar Baihaqi di podcastin. Gimana nih puasanya, masih pada lancar kan? Masih dong, masa enggak? Sekarang saya sedang bersama kawan saya. Dia ini adalah seorang komunitas pecinta alam. Sebelumnya perkenalkan dulu dong namanya. Ya. Halo, nama lengkap gue Farul Rozi, gue biasa dipanggil KL. Kira-kira mulai kapan sih lu ngikutin komunitas pecinta alam kayak gini? Kalau dibilang mulai masuk komunitas, gue nggak pernah masuk komunitas ya. Kalau di lingkungan gue ini emang dari generasi setiap generasi gue diajarin, kayak bukan diajarin sih, lebih tepatnya kayak dikasih tahu soal namanya alam. Ibaratnya gue diajak naik gunung. Iya. Ya dari generasi ke generasi aja, nurun menurun gitu. Turun-temurun berarti. Iya. Jadi bisa disebut komunitas bisa, ada organisasi bisa, ya apapun lah pengertian itu. Pecinta alam lah ya. Iya. Kira-kira pengalaman apa sih yang paling terkesan selama lu mendaki gunung? Paling terkesan. Paling terkesan. Di gunung mana gitu misalkan? Kalau terkesan ya namanya semua perjalanan Terkesan beda sih. Beda gunung, beda cerita, sama beda orang juga. Iya. Ibaratnya beda-beda sih kan gitu ya. Dari selama gua naik gunung banyak juga gitu cerita-ceritanya yang berbeda. Paling kalau yang terkesan menurut gua yang sampai sekarang gue inget ya gua ke Semeru itu. Yang ke Semeru? Iya, yang gua ke Semeru. Gimana tuh? Ceritain dong. Ya. Jadi emang Dari gua kasih tahu gue dulu nih dari pertama kali gua naik gunung ya. Gua naik gunung itu kurang lebih 2013. Awal pertama kali? 2013 akhir tahun kalau nggak salah. Itu pertama kali gue naik gunung gede. Gunung Gede, Pangrango. Perjalanan gue ibaratnya gue naik sama orang-orang rumah gue ke gunung ini, ke gunung itu, ya kan. Gue dapat masukan dari abang-abangan gue itu kayak, lu kalau mau naik gunung ini harus ada targetnya. Iya. Ya, gue dapat pengalaman tuh. Lu harus ada targetnya kayak biar lu ada udahnya gitu naik gunung. Oh iya. Gitu. Biar ada stopnya lah Biar ya. ada stopnya. Itu gue inget banget di 2014 kalau nggak salah terakhir gue naik gunung Cermen atau gunung mana ya, gue lupa kan. Pokoknya terakhir di 2014 itu gue habis naik gunung, gue kayak punya target nanti 2016 nih gue bakal ke Semeru. Iya. 2 tahun lagi, gue 2 tahun lagi mudah-mudahan. Tapi kesampean tuh. Nah pas banget, nggak tahu emang udah jalannya karena niat, Iya. emang ada rezekinya juga gitu. Jadi dari sini itu punya temen kenalan orang Malang perempuan. Satu orang. Ya, satu orang perempuan. Dia tinggal di Malang. Kenal dari teman-teman gue, dikenalin ke anak sini. Iya. Ya, jadi dia kayak ngucap, jangan gue mulu dong yang main ke Jakarta. Lu yang gitu, kesana. ya. Lu pada dong yang main ke Malang. Kata dia gitu, lu pada main ke Malang. Nah, ini deket sama orang Malang ini, teman gue ada namanya Kimun. Iya. Ya, jadi dia ngomong ke gue itu, katanya dia udah janji sama Tias 2016 ini kalau nggak bulan Mei, bulan apa gitu dia bakalan ke sono, dia bilang gitu. Kalau bisa sebelum puasa gitu dia. Nah pas banget tuh sebelum puasa bulan Mei, Niki Mun ngajak gua. Iya ngajak gua, ayo kita ke Malang gitu dia. Wah gua kata kesampean juga nih, bisa nih ya kan target gua. Nah itu udah sampai ibaratnya gimana caranya nyari duit dah, bisa buat beli tiket kereta, ibaratnya buat segala kebutuhan di sono. Yang gua tahu itu kan dari abangan gua ya minimal naik jalan ke Semeru itu seminggu lah. Kan gitu ya. Wah gua mikirnya seminggu gua udah duit dari mana nih buat seminggu ya kan, kerja kagak. Gua mikirnya. Ya udah gua nyari jalan, udah dah tuh. Dari gue berdua gue mikirnya emang kagak ada yang mau diajak lagi, gue mikirnya kan gitu ya. Nah gue ngajak nih teman gue satu lagi namanya Iqmal. Nah teman gue satu lagi, gue ajak dia. Udah gue bertiga jalan. Abang-abang gue ada yang nanya nih, ya senior gue ngatok-ngatokin doang ya kan, ayo bang jalan bang. Tapi gue udah beli tiket nih, iya gue beli 3 doang ke Malang. Nah abang gue mau hari itu juga dia beli tiket dapet. Jadi dia berdua sama gue beda gerbong, tapi jalannya bareng. Iya, jadi gue jalan dari sini ke Malang berlima. Iya. Total berapa orang tuh naik ke sana? Kalau total ke sono, gue berapa orang dari sono ada juga sih 3 orang. Berarti tim sono udah ada? Ada juga.
Nah gue jalan dari sini, jalan ke stasiun, gue nyampe Malang pagi kalau nggak salah, pagi jam 7-an. Berarti berangkat Ya, sore dari sini. berangkat sore dari sini, nyampe sono pagi, gue calling ya kan, gue calling si Tias ini orang Malang. Dia nyamperin, dia jemput gue. Dan di sono ada teman gue juga yang dari tadinya tinggal di sini, dia lagi tinggal di sono, udah pindah waktu itu. Oh, pindah udah ke sono. pindah, Iya, adik kelas gue dulu di SMP tuh. Nah dia nyamperin, dia sendiri. Jadi gue yang jemput ada 2 orang nih, pas banget nih ada 2 motor. Iya. Ya kan, ya, tetap aja bolak-balik gue dari stasiun ke rumah tuh bolak-balik gue. Bonceng-boncengan dah tuh. Boncengan, dan dari situ gue ngadem dulu pertama, ibaratnya istirahat dulu dah di Malang. Di rumah dia, ya gue istirahat di rumah dia. Habis itu ibaratnya kayak belanja logistik, logistik ya segala segala macam. macam. Gue juga nanya ya kan sebenarnya dulu kayak gimana, ya kan. Ya standar aja kalau kata dia, kalau lagi keadaan adalah celaka atau gimana ditutup langsung mendadak. Jadi ya untung-untungan juga kalau Semeru. Itu mungkin menurut gua kalau nggak enak kayak Semeru ya kayak gitu. Jadi kita nggak bakal bisa berencana matang. Iya sih. Iya, karena kan udah direncanain sama Tuhan lah itu mah. Kalau di sono itu kita jadi nggak ada yang tahu bakalan jadinya kayak gimana kan gitu. Udah segala macam, gue dikenalin sama saudaranya si Tias ini. Ada 2 orang laki, gue lupa lagi namanya tuh. 2 orang laki ngikut naik juga. Jadi emang ibaratnya mereka itu udah sering. Oh, udah Itu sering. iya udah sering. Ibaratnya kalau di sini itu disebutnya kayak kita ke Gunung Gede lah, kan deket ya Jakarta ke situ ya. Bolak-balik gitu ya. Kita bisa ibaratnya setahun bisa 3 kali, kalau kita mau gitu 4 kali bolak-balik. Ya dia kayak gitu sama, dia bolak-baliknya ya ke Semeru. Berarti udah kawasan situ. Iya, jadi dia bolak-baliknya ke Semeru. Emang kayak sering nganterin orang juga gitu, sering nganterin orang. Gitu. Kayak get. Ini karena gue kenal sama dia, si Tias ini saudaranya. Jadi gue ya nggak ada yang namanya saling kenal aja, kawan-kawan aja gitu. Berarti Bang baru kenal di sana. Iya, baru kenal di sono. Nah dari situ gue naik dan nih, kata dia, kan harusnya kan kita naik jeep ya. Iya, naik jeep. Iya kan kita harusnya naik jeep kalau yang gue tahu gitu ya. Cuman kalau kata dia naik motor aja kata dia. Yeah. Wah gila, naik motor aja. Ke base camp dulu. Mau ke base camp naik motor gue kata. Ini di motor ada 2 nih. Ya kan motor ada 2. Sedangkan gue dari sini berlima, di sono dia sendiri. Kan berenam berarti kan. Iya. Nah saudaranya dia ngikut berdua. Jadi dia satu motor berdua nih. Iya. Nah motor ada 2, berarti kan kurang 1 motor ya. Buat berdua ya. Di sono ternyata banyak penyewaan motor. Kalau nggak salah sehari itu 50.000 gua. Itu nyewa motor tuh. Nyewa motor, dekat dari stasiun situ. Hmm. Dekat dari stasiun. Nah, Tia saya nyewa motor sehari 50.000. Gua langsung nyewa, pokoknya bayar langsung 3 hari kalau nggak salah pertama gitu. Bayar. Ya udah, naik motor gua langsung Ke base camp. base camp gua berangkat. Itu langsung ke base camp tuh. Enggak nyampe base camp dulu gua pertama. Nah, gua ibaratnya gua mampir dulu, gua pengen tahu daerah area jeep gitu kan, di mana sih kan gua mampir situ bentar. Ya kan gua foto juga di persimpangan Bromo, tuh gua numpang foto dulu, gua pengen tahu ya namanya pada pertama kali. Ada norak-noraknya dikit ya. Pertama kali gua foto dulu di persimpangan Bromo, jalan naik motor, nanjak pokoknya naik motor. Nyampe base camp, nyampe Ranupani. Itu gue istirahat buat semalaman di situ karena kan emang tempatnya ini kan dia simaksinya ini buka pagi kan ya. Berarti besoknya lu baru berangkat. Besokannya pagi baru bisa berangkat. Jadi gua numpang tidur dulu di base camp. Itu gua ngerasain yang namanya baru pertama kali tidur ya, namanya di base camp gua mikir ya, di base camp. Ini di tempatnya kayak aula gede gitu kan ya. Mungkin kalau yang udah pernah ke Semeru tahu kali ya. Jadi desa gitu. Ini gue bingungnya kayak gue udah pakai jaket nih udah rapi, rapet. Rapet lah setelan gue ya kan. Tapi orang kampung situ cuma pakai kaos sama sarung gitu. Udah biasa sarung kayak orang ronda, iya. Udah biasa sarung kayak orang ronda, iya. Gue kata kuat amat nih orang laki-laki begini pada sama ibu-ibu ya kan. Wah, emang udah kenal sama cuacanya gitu. Berapa derajat tuh di sini? Di Ranupani? Ada 15. Wah, lebih lah kalau menurut gue lebih. Gue ngerasain dingin banget sih itu. Padahal masih di base camp ya? Iya, masih di base camp dan itu gue ngerasain tidur di situ, ya kan, ini sampai pada pakai SB nyong, pakai SB tidur situ malam. Gue mendusin malam itu kedinginan ya pokoknya tengah malam dah. Gue kedinginan, gue bilang set, itu yang tadinya rame berkurang orangnya.
gue nyariin, gue liat, jadi sampingnya aula yang gue tidurin musola. Iya. Jadi rata-rata orang pada pindah ke musola. Ada yang ibaratnya digulung sama karpet tuh Iya, tidurnya. nyari anget. Iya, nyari anget. Dia tidur di musola, kebanyakan tuh pada pindah. Wah, gila gue kata. Udah lah tuh. Pagi gua daftar ya kan, daftar simaksi pertama kali gua nggak ikut briefing kan, katanya coba ikut briefing biar tahu lah ya kan, kayak gitu. Gua nggak ikut, jadi buat perwakilan doang nih, dia yang beli simaksi dia ikut briefing. Gua tungguin seberapa lama, udah baru gua start nih. Itu kalau nggak salah gua start pagi deh, kalau nggak salah itu jam 10-an kalau nggak salah. Gua start jalan itu gua bener-bener ngerasain enak banget sih kalau gitu menurut gua. Iya. Jalur ibaratnya ya enak lah pokoknya, kalau namanya dari gunung kayak gunung-gunung yang pernah gua alamin gitu ya. Ini jalur enak banget gua sumpah. Pas awal tuh. Iya, pas awal dari base camp ke pos 1 ya kan. Itu masih landai, tapi bukan landai apa? Datar tapi nanjak gitu. Jalan treknya begitu, belok-belok ya kan. Ke pos 2. Nah dari pos 2 ke pos 3, itu gue ketemu anjing. Anjing hutan. Iya, jadi kan emang setiap pos ada warung ya, ada warung yang jual gorengan, jual semangka gitu ya. Setiap pos ketemu warung. Di pos 3 ini ada anjing di dekat warung di situ. Tapi enggak, emang kagak galak. Emang udah di situ terus lah. Iya, Iya, mungkin juga gue dapat kabar dari orang kampung, emang dia sengaja buat ngusir kayak binatang buas. Gitu. Anjing ini jadi kayak buat sinyal gitu, kalau ada binatang buas. Anjing ini ya yang ngusir gitu. Emang tuh anjing udah tahu orang lah, oh ini orang. Iya, jadi emang udah nggak bakalan inilah, pokoknya jinak lah kalau menurut gue, jinak. Enak itu. Dari pos 3 nanjak dikit, jalur pengen ke pos 4. Gue kan nanya mulu ya, namanya gue pertama kali ya, gue nanya mulu. Danau Kumbolo masih lama, gue nanya gitu, patokan gue udah di Danau Kumbolo aja. Kan katanya kita kalau nge-camp pertama itu di Danau Kumbolo. Gue nanya, Danau Kumbolo masih lama. Ya, dikit lagi, gue dikit-dikitin doang sama di sini cewek nih, ya gue sambil cita-cita juga biar nggak capek gitu di perjalanan, cita-cita. Nanya, udah lepas kayak hutan gitu, wah gue kata kelihatan nih, kelihatan yang namanya danau, wah gila, itu udah luas banget gue kata. Gue ngerasain savana, ibaratnya savana ya. Kalau ibarat orang kampung nyebutnya ini kebun gede banget ya. Gimana gitu ya. Soalnya udah bukan di hutan, ini udah lepas menurut gue ya. Udah lepas, luas. Oh, gue dari situ aja ketemu nih pos 4. Jadi pos 4-nya ini ada di sebelum Danau Kumbolo. Itu pos 4-nya kan ya. Di situ. Set gua dari atas ngeliat, wah, samperin Bang, gue samperin. Gue jadi enggak lewat jalur tadinya. Gue motong aja dulu terus ke bawah. Jalur berarti lu. Gue enggak sabar nih, gue pengen ke danaunya ya kan. Gue terus ke bawah. Udah gue ngerasain airnya ya kan. Tapi katanya di situ emang nggak boleh mandi segala macam kan? Di danau itu kan? Nggak boleh sih. Iya, kalau ibaratnya yang ya mungkin kalau itu ntar gue ngerinya kalau gue ceritain gitu yang ada di film itu, film-film yang lu tahu gitu. Gue dikasih tahu juga soalnya pas baru briefing pas kedua kalinya. Ini gue ceritain kawan dulu. Ya pokoknya itu Danau Kumbolo pas pada saat gue ada di situ itu udah mulai namanya penyekatan. Kalau dulu gue dapat cerita dari abang-abang gue, dia nge-camp di pinggir danau. Masih bebas. Jadi aturannya kayak masih belum padat banget lah kalau dulu ya kan. Mungkin karena ibaratnya kalau terlalu dekat danau, yang dia masak, dia buang ibaratnya bekas Indomie atau apa kan nyatu dengan danaunya, dia jadi kotor. Gara-gara itu kotor, mungkin ya, diskat ya? jadi diskat. Jadi gua kayak agak ada jarak 10 meter apa 20 meter gitu dari danau. Berdiriin tenda. Ya, itu batasnya tuh baru. Itu jadi danau bisa buat ngambil air aja. Buat minum berarti? Iya, buat minum, buat masak, kayak gitu. Nggak bisa buat, ya masa mandi, gue kali. kita mau minum bekas keringet dia, bekas mandi kan nggak mungkin. Soalnya kan memang danaunya itu kayak ya danau kayak laut gitu, dari datar, nggak mungkin ibaratnya kita lompat bro nyebur gitu, kagak, nggak begitu danaunya. Danau luas, gua ngecamp di situ. Semalaman berarti di Danau Kumbolo? Nggak semalaman. Jadi kan emang wajarnya kan kalau ibaratnya normalnya naik Semeru itu kita ngecamp katanya 2 kali. Iya. Dulu kalau aturan sekarang beda kan, aturan dulu. Jadi ibaratnya ngecamp 2 kali, pertama di Danau Kumbolo, tetap pagi ngetrek lagi sampai Kalimati. Nah kalau ini gue ibaratnya baru naik nyampe Danau Kumbolo baru semalaman,
gue dapat kabar nih dari Ranger. Jadi Ranger ada yang naik ada yang naik. Katanya orang itu yang berita orang hilang. Pas lu naik ke Pas gue naik Semeru ada berita orang hilang sepasang pendaki. Orang mana itu ya? Gue lupa. Pokoknya ada di berita ya kalau lu mau cek di tahun itu. Di Semeru dia hilang, belum turun jadi ya kan. Nah jadi kalau di Semeru itu kalau ada yang hilang pada saat kita naik, kita disuruh berhenti. Berarti suruh berhenti udah mau di lu nggak boleh naik, atau di manapun. lu berhenti di situ atau lu turun kan gitu ya. Biar ibaratnya dia tim nyari nggak ketemu orang lagi gitu. Nah gue situ katanya dia langsung dicari nih sama Ranger ibaratnya sama tim-timnya juga. Tim SAR tim SAR tuh ada juga pendaki yang mau ikut nyari. Ya udah gue ibaratnya gue ngecamp lagi sih semalam di Ranu Kumbolo. Jadi ibaratnya tuh dari pagi harusnya gue lanjut, gue jadi seharian main di Ranu Kumbolo. Seharian doang udah di situ doang. Iya, gue seharian di Ranu Kumbolo. Gue ngecamp malam itu lagi. Jadi 2 malam gue di Ranu Kumbolo. Jadi nambah semalam di Ranu Kumbolo. Iya, jadi nambah semalam. Itu dari base camp ke Ranu Kumbolo berapa jam? Dari base camp ke Ranu Kumbolo, aduh kalau nggak salah 4 jam. 4 jam 5 jam. 4 jam 5 jam lah itulah. Soalnya asik banget sih. Normalnya lah ya segitu. Iya, kalau gue karena gue santai kali ya. Karena gue santai gue bisa nyampe 6 jam kayaknya waktu itu dah. 6 jaman gitu gue kalau nggak salah. Nikmatin perjalanan. Iya, namanya setiap ya kan kita namanya naik kan iya udah mau nggak ada yang kita kejar lah kasarnya. Yang penting selamatnya udah nyampe santai di base camp istirahat. Dia juga nggak kemana-mana kok di gunungnya sih. Iya. Terus gunungnya kemana-mana. Kita doang yang jalan. Palingan banyak orang gunung ya ngejar biar nggak gelap doang palingan. Iya, ya kan. Yang penting ya kita naik pagi atau siang. Yang penting sebelum gelap udah nyampe bisa ngecamp gitu. Kan pikiran orang muda gitu. Itu gua 2 malam di Ranu Kumbolo. Udah paginya tinggal beberapa tenda doang di Ranu Kumbolo ya kan. Itu ternyata tetangga gue pendaki Depok. Gue kata nggak jauh lagi dia orang deket itu ya. Iya, gue ngobrol. Ternyata dia juga 2 malam di situ. Berarti lu nyampe udah ada dia tuh. Iya, ternyata gue nyampe juga ada dia. Ya, tapi gue nggak tahu gitu kan, emang tadinya kan rame. Ya kan gue juga ibaratnya ya ngobrol samping gue banget tuh orang Swiss. Iya. Ya, orang Inggris berdua pokoknya tuh sepasang. Lalu tenda dia. Gue di si teman gue kan si Tias ini orang Malang, dia bisa bahasa Inggris tuh ya. Ibaratnya dia komunikasi dia tuh ngobrol pakai bahasa Inggris. Gue ya namanya jadi lawakan aja kalau gue gitu ya, biar humor gitu, biar nggak begitu ini suasana aja. Udah dari situ gue nanya juga, dia 2 malam juga, dia bilang ya mau nggak mau gue turun ke base camp lagi berarti. Turun lagi ke base camp, pulang udah, tujuannya harus pulang. Wah gila gue tak tujuan pulang. Yaudah dah tuh gue turun udah nyampe bawah, langsung dah mau nggak mau gue balik lagi nih ke Malang, ke rumah si Tias ini ya kan, ke rumah Tias. Nyampe di Malang lagi, udah dah tuh itu 2 hari atau 3 hari udah gue di Malang aja, di rumah itu doang. Iya di rumah itu ya kan. Waduh gue kata bete banget ini gue kemana-mana ya kan. Diajak jalan sama gue, minta ajak mana kayak gue kata gitu ya, diajak sama Tias. Di sono gue kagetnya kita ke inian tempat 5.000 mdpl. Bukan tuh gila gue kata 5.000 mdpl, gue kata tingginya semana nih. Ya makanya cobain dah kata dia. Gue jalan ke sono seret. Lah apaan 5.000-nya sih gue kata gitu kan ya. Ternyata nih 5.000 mdpl ini kalau di kita Gantole. Ya puncak, para layang. Jadi itu kenapa disebut 5.000 mdpl? Serba 5.000. Oh, makanannya segala macam 5.000. Dari parkir, dari ibaratnya lu beli kopi ya kan, si maksinya semua serba 5.000 semua. Iya, semua makanya disebutnya 5.000 mdpl gitu. Wah gila, gua tahu lucu juga orang ini gitu ya kan. Gua tahu orang Jakarta, orang kota doang yang Jakarta gitu. Lucu juga tuh gua diajak ke situ. Terus udah dari situ balik lagi ke Malang. Itu gua ibaratnya gabut berapa hari di Malang, stuck. Niatan gue ibaratnya habis dari Semeru mau ke kampungnya abang-abang gue yang 2 orang ikut ini nih. Mau ke kampungnya dia nih di Blitar. Ya kan, pas udah ibaratnya udah gue mau cabut nih ke Blitar ya, abang-abang gue yang 2 orang ini ternyata gue mau ngikut. Ya kan, tapi teman gue ini si Kimon sama Iqmal udah punya planning minta ke Arjuna. Ya minta ke Gunung Arjuna kan ya, lu bukan ya lumayan lah kayak di sini ke puncak lah kalau menurut gue ya. Terlalu jauh. Iya, terlalu jauh, naik motor juga kan gitu. Ya dia kagak mau ngikut.
Berarti dia balik abang-abang ke gua, Blitar. akhirnya abang-abang gua berdua, gua pecah nih. Dia ke Blitar, kampungnya. Dia ke Blitar, gua nggak ngikut dia. Akhirnya gua ke Arjuna berempat naik motor. Nyampe base camp Arjuna itu gua udah gelap, udah malam. Berarti lu nginep semalam dulu di situ di base Enggak juga. trek Enggak juga. Gua nggak nge-track juga. Jadi gua nyampe base camp Arjuna. Gua kata, ini treknya yang mana ya? Itu gelap nih, gua kata gelap banget. Ini treknya yang mana? Ketemu ada pendaki turun satu orang. Iya. Sendiri ya kan. Tuk. Lah, gua kata gelap nongol atau orang. Ini benar orang. Gua kan udah mikirnya begitu aja. Namanya capek kan bikin kemana-mana gua. Aduh, gila atau orang turun. Tanya sama teman gue, ditanya tuh, kata orang ranger situnya di base camp biasanya rame, orang pada tidur, kata dia gitu. Ini sepi, lagi emang harinya juga kan. Gue dadakan nggak pakai planning weekend gitu, enggak, udah dadakan. Jadi gue bacanya tuh peta-petanya. Wah, gue kata bakalan nyampe ke 3 puncak nih kalau kita naik nih. Gue mikirin gitu ya, gue kuat apa kagak ya. Gue mikirnya udah begitu doang tuh, gue kuat apa kagak ya. Wah, gila. Nah, akhirnya si Kimo sama Iqmal ini sholat isya, ya kan, numpang sholat. Ya kan, gua kagak sholat di sono, gua Matias gua kagak sholat. Dia berdua sholat isya. Lalu gua kayak nggak yakin gitu dia sholat. Dia udah sholat, kayak nyari jawaban. Selesai sholat, gua kayaknya ragu dah. Kata dia gitu. Ya kan, kata si Kimo ini, gua ragu dah. Nggak usah aja yuk, kata dia gitu. Nggak usah aja yuk, kata dia. Ya, kagak usah, kata. Ya udah terserah, gue balik lagi ya. Berarti nggak jadi naik? Nggak jadi naik, gue nggak jadi naik. Ya gue aja ya udahlah. Ibaratnya gue udah nyampe situ, emang dia udah nggak feeling. Ya kalau emang udah hati nggak ini, ya kan masa gue paksain juga. Bisa sih kalau kayak gitu. Iya, ya udah balik lagi ke Malang. Ya kan, balik lagi ke Malang. Ya gue ngontang lantung, ya kan. CTS ini masih kuliah, jadi pagi dia kuliah. Si Kimu nama Iqmalnya nyari makan, ya kan, ibaratnya nyari duit transferan. Gue ditinggal di rumah sendiri. Jadi di sini di rumah dia tinggal bertiga sama adenya, mamanya, ya kan. Sama adenya ini waktu itu pas gue baru nyampe nggak lama beberapa hari, mama adenya pergi ke Lombok, ada acara keluarga. Dia punya keluarga juga di Lombok, ya kan. Jadi di rumahnya gue sendiri. Iya. Wah, gue kata gue ngapain ya? Ada sisa nasi, ada telur, gue masak aja dah. Gue masak, gue ngebul. Tuh ibaratnya, di sana gue rajin yo sholatnya. Soalnya gue di kota orang rajin gue sholat. Ya udah ganti-gantian gitu, sholat lo, saling ingetin dah, sholat lo gitu ya kan. Udah kewajiban sih kalau itu. Iya. Gue rajin gue. Udah berapa lama di situ, 3 hari 4 hari apa gue ngontang lantung. Berarti tujuan lu nggak nyampe dong? Iya, jadi kayak aduh. Ya kalau tujuan ke Semeru ya nyampe. Cuman puncaknya belum nyampe ya kan. Masih di hari itu. Jadi itu benar gue, ya bukan bagusnya sih. Ibaratnya gue pada ini emang gue bertiga ini emang nggak kerja, ya kan, ada kondisi gue lagi nggak kerja. Jadi ya bebas dah, lagi free ya. Sedangkan Tias masih kuliah, nggak kerja dia, ibaratnya masih belum kerja, dia kuliah doang. Ya udah dah. Ya ibaratnya gue masih di situ berapa hari, jadi gue kayak nggak mikirin pulang udah. Nah abang-abang gue masih konek-konekan nih sama abang-abang gue yang masih di Blitar, ya kan, video call kayak gini-gini ya kan. Nah ibaratnya nyari tiket balik. Udah balik aja lah, udah berapa lama itu gue di situ ya kan. Gue hampir 2 minggu kalau nggak salah, hampir 2 minggu gue di Malang. Total 2 minggu tuh? Iya, total 2 minggu gue, gue ingat betul, total 2 minggu gue hampir di Malang. Ya tiket balik lah, mau nggak mau. Udah mau ngapain lagi ya? Iya kan, udah gabut banget sih itu 2 minggu juga. Udah 2 minggu nyari tiket balik lah. Nyari, nggak dapet. Iya. Itu kondisi, kalau nggak salah, Hamin berapa mau puasa gitu ya kan. Udah mau puasa berarti? Dikit lagi mau puasa. Udah gue nyari, gue kontek-kontekan juga sama abang-abang gue, sama nggak dapet juga. Iya. Ya kan, kereta yang biasa gue tekin kan gue nyari yang murah ya. Iya dong. Mata remaja. Iya, pasti. Iya. Mata remaja gue nyari murah. Buat baliknya nyari dia nggak ada. Udah nggak dapet dah pokoknya. Itu lu bener-bener nggak dapet tiket gue. Udah telat banget. Udah telat banget. Wah gila, gue kata, gue balik buat ibaratnya seminggu ke depannya nggak dapet. Nggak dapet gue. Wah gila, nggak dapet. Ada Gajah Mada ya? Gajah Wong. Bener, kereta. Gajah Wong. Iya, pokoknya itulah. Ngatalan gua ada nih. Berapa bang? Itu kalau nggak salah 200 berapa ya? Wah gila. Gajah Wong ya emang. Iya kan? Iya, aduh. Gua kan nyari tiketnya yang murah ya. Iya. Lu tahu iya. Jadi gua berangkat itu Mata Remaja 110.000.
Iya. gue berangkat ya kan. Nah itu masih enak terjangkau lah sama kantong yang nggak pekerja kayak gimana pada Iyalah. gue bertiga. Wah gue balik ke gue naik kereta seharga 200 lebih begitu mah. Lihat bagaimana duitnya gue mikirnya kan. Itu aja gue udah minta transferin mulu gue ibaratnya dari sini dari Jakarta ya kan. Wah tar aja lu dah bang, gue kata lu mau duluan aja dah. Gue kayak gitu pada ntar nunggu ini dapat tiket aja kayak gitu, dapat tiket. Gue berapa hari di situ set dia ke Gunung Kelut ngabarin gua, abang-abang gua nih berdua kan dekat dari Blitar ya. Dia ngabarin gua ke Gunung Kelut nih, dia kontek-kontekan ibaratnya. Ya udah. Terus abis itu abis itu langsung dah si Tias ini kayak ngasih gua kabar, lu punya duit berapa? Gua ditembak nih gua waktu ya kan. Lu punya duit berapa? Mal kayak gitu. Aduh, duit gua tinggal gocap mbak. Masalah gua, iya duit gua tinggal gocap mbak. Nah Iqbal nih, wah bisa gua kata terus ditanya lagi, Mun, duit tuh ada berapa Mun? Duit gua udah habis mbak. Duit gua habis ya. Itu udah bener kehabisan Lu banget ya, ya. duit tinggal berapa? Duit gua tinggal pego. Duit gua doang tuh yang masih tinggal pego. Emang tadinya kan gua kan berangkat dibayarin Kimun. Baliknya gua harus bayarin Kimun harusnya. Itu juga pego kan gua kurang. Ya tinggal pegang dulu sini, kumpulin dulu semua, gue kumpulin set, ayo kita ke Bali. Buset, gue kata jauh ya? iyalah kayak ngajakin dari sini ayo kita ke Gandaria, kalau gitu kan enak deket ya gimana ya, kita ke Bali. Gue gak ada pikiran banget itu pada naik apaan mbak, ya, naik motor lah. Buset naik motor, gue kata naik motor berapa jam, dicek di GPS 14 jam. Wah anjir, gue kata nyebrang dari mana itu? Jam. Dari Malang, gue dari Malang ke Banyuwangi tuh. Nyebrang ke Gilimanuk tuh gue nyebrang. Gue ke Bali. Itu pokoknya gue di Bali berapa hari ya? 4 hari kalau nggak salah. Di sana gue ketemu juga teman gue. Ibaratnya ya kejadian-kejadian dari ban gue bocor 2 kali, ganti ban 2 kali. Itu ibaratnya ya duit buat abis itu doang. Gue tidur namanya, gue mandi di pom bensin. Gue ketemu pom bensin berhenti mandi, ya kan, cuci muka, tidur di depan kayak ruko-ruko. Ya, kayak ibaratnya kayak ruko bank kayak bank BCA gitu ya, ruko depannya. Ya gue tidur di situ. Jadi dia rebahan situ, entar pagi gue jalan lagi. Begitu pokoknya selama 14 jam itu gue ngomong. Backpackeran banget ya. Backpackeran. Nyampe Denpasar, gue inget banget si Tias boncengan sama Iqmal keserempet mobil truk. Aduh kacau banget gue. Serempet mobil truk ya kan. Ya, akhirnya gue ketemu temen gue, ditolongin itu gue ketemuan sama dia di Kute, depan Kute. Temuan segala macam, gue diajak ke tempatnya. Itu gue cuma numpang tidur doang, dapat yang di situ numpang tidur. Ibaratnya dikasih makan, paginya gue langsung pisah lagi sama temen gue itu, karena dia kerja. Iya, jadi gue malam disamperin, paginya gue pisah lagi. Gue jalan sama berempat ini. Jadi tujuan gue ke Bali itu nemenin dia ada acara jambore si Tias ini, ya kan. Dan dia emang kayak gabung organisasi di dalam itu banyak si Tias ini ya kan. Luas wawasan. Luas. Nah, abis itu si Tias minta temenin, ya udah, gua ngikut dia ke Bali, gua nyari gunungnya ya kan. Itu gunungnya Gunung Batur. Gunung Batur. Ya, Gunung Batur di Bali. Ada dia view-nya itu Gunung Agung. Nah, kalau Gunung Agung mungkin pada tahu tuh. Gunung Agung, view-nya Gunung Agung. Gua naik ke Gunung Batur. Tapi gua nemenin dia ke Bali naik Gunung Batur. Tapi gua enggak satu base camp. Beda. Iya. Jadi dia sama tim-timnya di base camp, beda base camp lah pokoknya. Gue bertiga di base camp yang sebelah sini, gue lupa lah base camp. Dia base camp sebelah sono di seberangnya. Itu ibaratnya gue cuma bawa satu tenda, satu carrier, satu kompor, diambil semua sama Tias. Aduh. Ya udah mau kagak mau gue kata. Ya udah kita seadanya aja dah. Gue kata kan seadanya aja. Gue jalan. Udah gue naik Gunung Batur. Gue ketemu sama dia di puncak, ketemu, gue turun lagi, gue jalan balik. Ya kan nyari jalan balik. Itu gue pokoknya cuma 4 hari di Bali. Mau niat balik nyampe Malang, gue mau langsung balik nyata ya kan. Jakarta. Iya, nyampe banget di Malang, beli tiket dapat. Ya kan, dapat tiket kalau nggak salah balik gue tanggal 6 Juni kalau nggak salah. Udah puasa dong. 6 Juni itu puasa kedua. Iya. Waktu itu 6 Juni kalau nggak salah. Puasa kedua. Nah, abis itu gua mau balik, gue nyampe stasiun di Malang, stasiun Malang tuh kayak kantin gitu kan dia tempatnya. Kimun sama Iqbal ini, gue lagi pada mandi. Kimun sama Iqbal ini kayak yang apa ya,
kayak kurang puas gitu. Masih kurang aja. Iya, maksudnya kurang puasnya itu kayak gue udah lama-lama di Malang, maksudnya gue udah jauh-jauh gitu ya, tapi gue gak nyampe puncak. Nah itu pikiran dia begitu. Gue ya kan, wah gue gak nyampe puncak. Iya, ngeluhnya ke Tias, kayak cara langsung kayak ngatok-ngatokin gitu ya kan. Nah, ya Tias ibaratnya kayak kagak tega juga bagaimana ya kan, namanya ngajak temen nggak kesampean, orang jauh lagi. iya orang jauh ya kan. Yaudah Mal lu ikut gua, kata si Tias ini. Diajak si Iqmal ke stasiun. Set gua nggak tahu pertama gua, jadi dia nggak ngasih tahu dia ngajak Iqmal ke stasiun ngapain. Dia balik lagi, set tuh tiket gua udah gua ganti. Iya. Jadi gua harus balik tanggal 6, jadi gua balik tanggal 7. Wah, besok iya. Jadi gua balik ke Lusaya tuh. Gua balik ke Lusaya. Nah, yuk, gua kata dah diganti. Ayo langsung sekarang kita ke Ranupani. Buset, gila. Naik lagi berarti. Balik lagi nih gua kata. Wah, gua seneng banget ya kan, gua seneng banget. Ya ibaratnya beneran nih Bang, gua nazar kata si Kimo nih, kata Kimo gua nazar. Kalau lu nemenin gua bisa nyampe puncak, gua balik botak. Dia ngomong begitu, udah Tias makin berani ya kan. Ayo, iya. Lu juga malah, dia kata gitu. Lu juga malah. Iya, gua botak juga. Lu juga enggak mau gua. Lu mau botak, gua paling berani dah. Mana botak, pede-pede botak gua enggak berani dah. Lu pulang kayak gitu kan. Ayo kalau pulang, kalau ayo sono gua ngikut aja dah. Gua kayak gitu. Nah yaudah kalau gitu, lu berdua harus botak, ntar lu turun, kata Tias gitu. Dan gua langsung dah tuh, gua langsung berangkat gua base camp. Iya. Tapi sebelumnya base camp, gua ngomong dulu sama si Tias. Gua nggak mau tidur di base camp Ranupani. Gua gitu. Ya kan dinginnya. Ya kan gua kayak nggak ada tidur kagak nyenyak. Ya kan gua mikirnya, terus mau tidur di mana? Di rest area jeep aja. Gua kayak gitu. Kita berhenti di rest jeep. Kita tidur di situ. Gua kayak gitu. Kan dia rest jeep itu tempatnya rapat gitu ya, kaca. Bener-bener iya, nggak ada angin sekali, kayak tempat kontrakan kosong tapi udah rapat begitu. Gue tidur situ, wah enak banget nyenyak gitu ya kan. Pagi baru dah ke base camp gue kayak gitu. Udah gue tidur di situ. Paginya gue ke base camp, gue ke base camp, nyampe di base camp langsung udah tuh gue bikin simaksi. Ya, bikin simaksi. Surat kesehatan ini nih lupa. Iya. Turun lagi Iqmal sama Tias. Kurang 2 apa? Kurang 2. Saya turun lagi. Jadi gue pakai nama orang, itu penggelapan lah, kacau lah itu gitu lah. udah lengkap nih soal kesehatan ya, KTP set, simaksi, gue ikut briefingnya ya kan, gue ikut briefingnya. Tuh gue jelasin yang namanya, wah ada ibaratnya pemberitahuan tentang Semeru, ya namanya kalau gunung kondisinya lagi begini, keadaannya kayak gini, kayak gitu dijelasin ya kan, dijelasin auto-auto, gitu gue kata. Terus diceritain juga yang film itu, yang film naik Gunung Semeru itu diceritain juga, itu banyak juga yang hoaxnya, maksudnya bukan hoax, banyak yang ibaratnya rekayasa ya, kayak gitu. Ya itu dari situ gue ceritain, ternyata nggak begini, jadi gue tahu ya, kalau keadaan lagi kayak gini, berarti kayak gini, kayak gitu, jadi gue ibaratnya gue ngerti. Nah gue naik itu kalau nggak salah sekitar 1:30, apa jam 2, iya siang, jam 2 siang gue naik, siang udah ibaratnya ngejar waktu ya kan. Jam 2 siang udah jalan naik. Normalnya kan ibaratnya harusnya dari base camp ke Ranukumbolo 6 jam. Iya. Ya kan? Dari Ranukumbolo ke Kalimati 6 jam. Ya kan? Harusnya tuh. Berarti harusnya kan kalau dari base camp ke Kalimati kan 12 jam ya? Iya. Kalau gue mikirnya logika gue ya. Ini gue berangkat jam 2. Jam 2 dari base camp. Gue bener-bener gejor nih berempat. Duduk. Pas banget maghrib gue di Ranukumbolo. Iya. Cuma numpang sholat. Si Iqmal nih baru berangkat lagi ke Kalimati. Jadi numpang sholat, jadi ibaratnya gue cuma ngaso doang ngerokok ya kan, dia sholat, gas lagi, langsung tuh. Gue udah ngerasain tanyakan cinta lenggang aja, gue capek ya. Ini gue mau carry lah, ibaratnya. Wah tanyakan cinta lagi, gue naik lagi, bawa carry, itu gue ngerasain ibaratnya. Jadi gue berempat, gue paling belakang, gue bawa carry, si Iqmal bawa depek, yang agak beratan lah gue mikirnya ya kan. Si Kimun bawa depek juga, Tias lenggang. Nah berempat nih gue berjejer naik tanjakan cinta, itu duduk ya kan. Itu keadaan gelap, dingin, gue ibaratnya ya mungkin bisa disebut gue berempat ini kondisi kurang sehat lah kalau harusnya ya kan. Kurang fit ya kan. Nah bawa beban, nyampe pas banget udah naik tanjakan cinta nih, gue ngejoprak. Iya, waduh langsung duduk gue. Loh, ngapa? Dikata kayak gitu kan. Ngapa? Waduh, lalu gua ngapa nih? Gua kata gitu kan, gua ngapa nih?
diomelin nih sama si Tias, dia cewek emang karena makanya gue nyebutnya dia maknya anak tuh kayak gitu. Ya kan care-nya dia. Diomelin nih malah sama si Kimun. Lo kan gue udah bilang gantian gini. Wah, gue marah-marah. Wah, gila. Emang ibaratnya gue di Bali juga berdebat, ada konflik karena capek. Iya, gue berdebat sama si A, gue berdebat sama si B, ganti-gantian gitu, tapi ya tetap nyatu. Ibaratnya cuma karena capek doang. Ya kan, diomel-omelin dia berdua sama Tias. Barter dah. Gue ngasen lenggang, ya kan, gue lenggang. Tias bawa DPK Kimun bawa DPK si Iqbal bawa kedel gue, ya kan, set jalan, turun ke Rorombong, ya kan, Cemoro Kandang, dari Cemoro Kandang, set berhenti dulu. Kata dia kita istirahat lumayan lama dulu dikit di sini, 10 menit lah, kata si Tias. Nah, gue bingung, soalnya kan pas kata gue nggak boleh naik, gue main cuma nyampe Rorombong doang, ya kan. Ini ternyata gue udah nyampe Cemoro Kandang, berhenti. Gue dikasih tau begitu, ya kan, ya kita nyari tenaga dulu kata dia. Soalnya kita lewat Jambangan kata dia gitu, ya kan. Kita lewat Jambangan itu udah gelap. Kalau versinya dia kan yang gue dapet berita juga, Jambangan ini tempatnya Doi itu macan. Kalau malam lah ya. Iya, emang Jambangan tuh tempatnya dia bolak-balik, ya kan. Jambangan tempat dia bolak-balik. Wah, berarti jangan berhenti dong, gua kata gitu. Berarti jangan berhenti dong. Iya. Wah, ayo dah gas dah. Kayak gas. Jalan dari Cemoro Kandang duduk. Pokoknya kalau berhenti cuma diri, ngitung pakai detik. Iya, jangan duduk. Jalannya jalan cepet. Berarti di-push banget tuh. Push. Ya, gua nyari selamat juga. Iya sih. Gua enggak sama sekali enggak ada kepikiran yang namanya mistis kayak gitu, gua enggak kepikiran. Cuman gua mikirnya hewan buas aja udah. Gua mikirnya ya gelap gitu, kita enggak kelihatan ingat dia, ya kan. Set, berhenti. Diri satu, itu batang ngitung sendiri. Jalan lagi. Jalan lagi, ya kan. Wah, ini Jambangan nih, set udah lewat. Set, dah nih Kalimati. Wah, Kalimati, kagak cerdas sekali nih gue nggak dari jauh, ya kan. Wah, kagak cerdas sekali Kalimati. Set, kita cari tenda, gue nyari yang ada tenda. Wah, ketemu nih, ada beberapa tenda. Gue camp di situ. Itu gue nyampe Kalimati jam 9. Lu itu udah dari jam 2 sampai jam 9. Kan harusnya nggak normal. Karena lu di-push terus tuh jalan lu. Itu kan nggak normal, ya kan. Set, gila. Sampai Kalimati jam 9. Gelar tenda segala macam. Ya kan, istirahat dah kata dia. Selama-lamanya kita jam 11 harus udah tidur. Kata si Tias. Kalau bisa kita tidur jangan lama-lama, atau jam 12, jam 1, jam 2 paling malam lah, paling lama lah kita bangun. Summit jam 2, Mbak. Iya, jam 2. Kalau ibarat itu jam 2 juga udah telat, ya kan, kata dia gitu. Karena batas Semeru itu jam 10 itu harus sudah turun. Jam 10 pagi kita nggak boleh ada di puncak, ya kan. Oh gitu ya, gue kata. Wah, serem juga nih. Gue udah ngebayangin kayak gitu kan, loh, gila. Ekstrim juga nih gue mikirnya, ya kan. Gue itu izin nyampe Kalimati, gue nggak dulu, ya kan. Buset, mana gunung kan gue nggak kelihatan gue gitu. Kalau gue ke Solo dulu udah kebangatan dingin. Gue kata gue pengen dari jauh gitu mau ngeliat, gue kepo, ya kan. Udah bener lah, besok aja gue kata. Pas udah naik, saat itu gue sampai jam 12 gue kagak tidur. Pada nggak ada yang bisa tidur, masih masak kayak ada. Ya namanya baru nyampe, ya kan. Masih ngaso-ngaso juga bisa rebahan jam 10. Masak dulu jam 11. Ibaratnya makan jam setengah 1-an, apa jam 1 gue baru tidur. Iya, berarti tidur sejam doang dong kalau berjam 2. Harusnya tuh ya jam 2 bangun. Nah, dari jam 2 gue harus bangun. Ini gue bablas sampai subuh. Gue naik, ya kan, itu sekitar jam 4 jam 5-an gue naik. Bawa bekal, itu udah puasa. Udah mulai puasa. Bekal set nyampe jalan nge-trek set. Gue gak ketemu namanya Arcopodo. Ternyata gue gak dilewatin lewat Arcopodo. Jadi dia ada 2 jalur kayak gitu. Sama Tias gue gak dilewatin Arcopodo. Gue langsung trek yang pasir. Iya. Nyampe vegetasi, gue sahur. Ya kan? Sahur mah sahur ya, namanya mau. Iya. Sahur dah. Nah, habis sahur naik lagi set. Udah mencar gue berempat. Tias sama Iqbal kelihatan tapi jauh. Gue sama Kimun, ya kan? Iya, di bawahnya. Bawa biar kata puasa, tapi gue tetap bawa air 2 liter, ya kan. Gue snack roti juga gue masih. Ya, emang harus kan kata orang Semeru, ya kan. Benar. Iya, bawa dah, mau puasa bisa puasa, enggak ya udah makan gue. Iya.
Udah kan di jalur set. Kos gua udah minum aja, minum gua udah mau kimun, gua batal nih, udah mau kimun. Gua makan, gua minum itu air 2 liter habis berdua doang sama gua. Berdua sama dia terus. Ya kan gua minum, set. Gua mau numpang mau tidur di jalur kagak bisa, namanya treknya jalan begitu doang, Pasir ya kan doang. iya, miring banget. Itu mau tidur gimana gua kata. Nah, nyampe puncak. Waduh, gila. Itu pertama nyari puncaknya, naiknya dari mana ya gua tanya. Jadi tuh udah nyampe buat putus, naiknya dari mana? Dilemparin banget tuh sama Iqmal, gua kan terakhir dilemparin. Tuh dari sini, gua naik. Benar, gunung itu doang yang bikin gua nangis. Nangis gua naik gunung itu, wah gila nih atas air mata gua. Wah gila. Itu bener-bener kayak ngerasain puasnya, bener-bener puas banget ya kan. Wah, gua bener-bener sujud juga di situ. Si Kimon nyampe belakang gua naik, nangis juga, langsung sujud. Itu paling terkesan banget dah. Gua turun langsung ya tuh. Gua turun, jadi gua cuma beberapa kali foto nemuin modus gembel. Ya kan beberapa kali nemuin modus gembel, gua turun di trek. Ibaratnya ngeliat jalur diceritain sama Kias nyampe bawah. Nah, habis itu dari situ gua nggak pakai ngecamp lagi. bablas nyampe base camp. Iya. Sampai base camp udah tidur, paginya cabut Di Jakarta. ke Malang dulu. Oh, iya, Malang dulu. Baru ke Iya, dari Jakarta. Malang baru gua ke Jakarta. Gua cabut. Udah dari situ udah tuh gua. Udah kelar semua. Kelar semuanya, Penting gua udah ngerasain kesampean. puas dah ya. Iya. Dia pulang Iqmal sama Kimon botak. Kan Nazar. Iya, Nazar dia udah janji kelar, dah udah pokoknya. ya. Wah, nyampe rumah gua dikata begitu bapak gua ya kan puasa ketiga itu. Lah, gua kata lu hilang gua gitu. Gua 3 minggu perjalanan enggak pulang, enggak ngabarin gua Total nggak tuh 3 minggu. Iya. Waduh, gila kata. Itu sih menurut gua yang paling terkesan menurut gua itu. Panjang ceritanya jadinya kalau diceritain. Wah, kalau dibikin film keren juga itu. Bagus sih itu kayaknya. Ayo udah kemana-mana ya. Iya, udah. Itu dah palingan. Oke deh. Jadi kayak gitu cerita terkesan dari kawan gua kayak gini. Iya. Kayak gua tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.